Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaldera Mawarda. Saya dari kelas E Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian ilmiah kelautan. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan mengenai penelitian ilmiah kelautan itu sendiri. Nah, penelitian ilmiah kelautan dapat kita artikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang sangat berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan, yaitu diantaranya yang pertama ada physical oceanography, yakni studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. Nah, yang kedua ada chemical oceanography, yaitu merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. Yang ketiga ada marine biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang hidup dan tumbuh dan berkembang di laut. Nah, yang terakhir yang keempat ada marine geology, yaitu salah satu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalam samudra tersebut. Nah, secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan ini sudah diatur secara tegas di dalam UNCLOS tahun 1982. Landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada pasal 238 yang berketentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya itu memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Prinsip bertetangga yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut, yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai dapat merugikan hak negara lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan yang damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240, telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai, wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Nah, dalam hal menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan yang damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalani sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya saja laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia, yaitu ini ketentuan perihal kerjasama ini telah diatur pada pasal 242 yang menekankan pada sebuah konsep kerjasama berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan manfaat bersama. Nah, pada pasal 243 menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian lanjut pada pasal 244 menentukan di mana nantinya informasi yang ada terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut. Aspek penting lainnya yang tercantum dalam UNCLOS tahun 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi
atau peralatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Aspek penting lainnya yang tercantum di dalam UNCLOS tahun 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, pada pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorialnya sendiri. Menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut secara tegas pada pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenankan sampai mengganggu aktivitas yang terdapat rute pelayaran internasional, mengingat bahwa bila mana merujuk pada pasal 260 tersirat diperbolehkannya menetapkan zona aman di sekitar keberadaan instalasi atau peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Selain itu, mengacu pada pasal 262 menyiratkan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan harus berisi identitas atau sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk negara atau organisasi internasional mana yang memilikinya dan dibubuhi pula tanda peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak boleh memasuki zona tersebut. Hal ini semata-mata untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya. Jika suatu aturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terkait perbuatannya. Dalam UNCLOS tahun 1982 terdapat aturan sanksi bila mana terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Disebutkan pada pasal 263 di mana setiap negara atau organisasi internasional sesuai dengan aturan konvensi dan bila mana nyatanya bertentangan maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitiannya tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Sebagai konvensi hukum laut internasional UNCLOS tahun 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Bertitik tolak pada uraian di atas, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS 1982 berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi ke dalam hukum nasionalnya. Pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia memang tidak diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang yang lebih spesifik membahas penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia, tepatnya pada pasal 1 huruf D hanya mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah khususnya di landasan kontinen. Lebih lanjut pada pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyelidikan tersebut diatur pada peraturan pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif sedikit tidaknya membahas mengenai lebih luas perihal izin dari diadakannya kegiatan tersebut. Tepatnya pada pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dilakukan atas seizin dari pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan persyaratan yang ada. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur pula mengenai penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan sebagai kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Merujuk pada pasal 42 secara inti menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta ramah lingkungan bagi wilayah pesisir dan pulau kecil dan tidak mengesampingkan tradisi dan budaya. Yang keempat, pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dapat kita jumpai mengenai penelitian dan pengembangan perikanan. Pada pasal 52 undang-undang ini mengatur mengenai hak pemerintah dalam hal melakukan penelitian ilmiah kelautan. Pada pasal 53 menerangkan bahwa pemerintah memberikan izin kepada siapa saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, sama halnya
dengan pasal 43 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Nah, pada pasal 54 menyangkut perihal ketentuan hasil dari sebuah penelitian ilmiah tersebut, serta lebih lanjut pada pasal 55 mengatur mengenai syarat-syarat bagi orang atau badan asing yang melakukan penelitian ilmiah di wilayah Indonesia, khususnya berhubungan dengan kegiatan perikanan. Baiklah, saya selanjutnya akan menganalisis mengenai berita tentang kapal Xiangyang Hong 03 berdasarkan pantauan kapal tersebut yang telah mematikan ais sebanyak 3 kali selama melintasi alur laut Kepulauan Indonesia. Nah, berdasarkan deteksi ais, kapal riset berbendera Tiongkok bernama Xiangyang Hong 03 ditemukan fakta bahwa kapal ini melintasi ZEE, LT, dan PK Indonesia dengan mematikan transmitter ais sebanyak 3 kali. Perkiraan kecepatan rata-rata ketika kapal Xiangyang Hong 03 tidak terdeteksi ais adalah 8-9 knot. Ketika aisnya terdeteksi dan melintas normal, kecepatan kapal adalah sekitar 11 knot. Nah, analisis hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS dan PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia, PP 36 Tahun 2002, kewajiban yang harus dipatuhi oleh kapal asing saat melintas ZEE, LT, dan PK adalah yang pertama, dalam perlintasan baik di ZEE, LT, dan PK Indonesia, kapal asing dilarang untuk melakukan kegiatan riset kelautan tanpa izin tertulis dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, kapal harus melintas secara terus-menerus atau tanpa berhenti di LT dan PK Indonesia. Dan yang ketiga, kapal wajib mengaktifkan ais selama melintas di ZEE, LT, dan PK di Indonesia. Penjelasan lengkap mengenai ketiga kewajiban tersebut yaitu yang pertama, riset kelautan berdasarkan UNCLOS izin tertulis dari negara pantai wajib didapatkan sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan riset tersebut. Pasal 245 UNCLOS tentang penelitian kelautan di laut teritorial yaitu menyebutkan bahwa negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya mempunyai hak eksklusif untuk mengatur, mengizinkan, dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam laut teritorialnya. Riset ilmiah kelautan termasuk harus diselenggarakan semata-mata oleh negara pantai menurut persyaratan yang ditentukan olehnya. Yang kemudian pasal 246 ayat 1 dan 2 UNCLOS tentang penelitian kelautan di zona ekonomi eksklusif menyebutkan yang pertama, negara pantai dalam melaksanakan yuridiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan, dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen sesuai dengan ketentuan yang relevan konvensi ini. Dan yang kedua, riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landasan kontinen harus diselenggarakan dengan izin negara pantai. Baik, ini saja yang saya dapat sampaikan mengenai penelitian ilmiah kelautan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.